Kita membahas bersama-sama tema Who follow whom? Siapa yang mengikuti siapa? Ya, siapa yang mengikuti siapa? Dan saya memberikan subtema, saya tempatkan di atas, krisis pengikut Kristus. Krisis pengikut Kristus. Kita membaca dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 26. Kita awali dengan Yohanes pasal 10 ayat 2 sampai 11. Tapi itu pun saya ringkas. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini merupakan parabel atau perumpamaan di mana Tuhan menjelaskan tentang hubungannya dengan gerejanya. Tuhan menjelaskan hubungan Tuhan dengan kita antara gembala dan domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya bisa dimajukan lagi, itu tidak. Dan dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, follow him. Karena mereka mengenal namanya, karena mereka mengenal namanya, tahu pribadinya, tahu dia. Not only mengenal, mengidentifikasi. Oh, ini nama yang I know, saya tahu. Oke, dan mengikuti karena mereka mengenal nama suaranya. Lalu dalam ayat 9, akulah pintu. Tadi akulah gembala. Pintu itu gembala, gembala itu pintu. Dan akulah gembala yang baik. Inilah yang kita jadikan rujukan yang pertama. Kemudian Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 26. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan setiap hari Minggu, setiap hari, dan mengikut aku. Follow me, come after me and follow me. Oke, next lagi. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Kristus, ia akan menyelamatkannya atau memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Itu konteksnya di Matius. Barang siapa malu, mengaku. Kata pengakuan enggak di situ kan? Barang siapa mengaku, merecognize, mengaknowledge, mengconfess, maka anak manusia juga akan malu karena orang itu, malu-maluin. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Oke, terus buka aja semua. Saya mengawali begini. Pada awal khotbah ini saya menyampaikan ada dua macam dasar yang sudah kita ketahui dari Matius 7, yaitu orang membangun rumah di atas dasar pasir dan orang membangun rumah di atas dasar batu. Saya membahas tentang ideal, hal yang ideal dan hal yang faktual. Ada gap. Yang ideal apa? Yang faktual apa? Yang idealnya itu rumah dibangun di atas batu. Yang faktualnya rumah dibangun di atas pasir. Lalu kita perhatikan orang Kristen yang benar, yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Orang Kristen palsu, bodoh, udah bodoh, palsu lagi membangun rumah di atas pasir. Memang bodoh, pasir kok dibangun di atas pasir. Memang bodoh. Ya. Nah ini lalu saya tarik ke bawah. Inilah yang namanya murid pengikut Kristus. Yang satu, anak pengemis Kristus. Kenapa? Nanti kita lihat uraian selanjutnya. Murid pasti pengikut. Murid pengikut Kristus. Dan yang kedua, anak pengemis. Minta terus, dicayang, mimi cucu, dalam semua disayang terus.
jawablah doaku, jawablah. Karena anak-anak, mindsetnya anak-anak. Yang satu, mindsetnya pengikut Kristus. Berbeda sama sekali. Satunya, dia pengikut Kristus, murid. Murid yang mengikuti Kristus. Yang satu, anak bayi lagi di bawah 5 tahun. Terus bertahun-tahun jadi Kristen bayi. Maka itu memang anak pengemis Kristus. Nah, lalu perhatikan tanda-tanda dari yang ideal itu ajarannya salib. Yang satu ajarannya kemakmuran. Lalu yang pertama yang bagian ideal menyangkal diri. Yang faktual menyangkal salib. Kita tolak salib. Yang satu kita pegang salib. Kita menjalani salib. Perhatikan warna merah, menyangkal diri, lalu menyangkal salib. Itulah orang-orang yang palsu, menyangkal salib. Yang mengatakan penderitaan kita tolak, kita tolak semua. Ada doa-doa begitu di gereja. Pisau operasi kami tolak dalam nama Yesus. Apalagi cancer, itu doa-doa begitu. Kalau Tuhan izinkan, saya mengalami tadi, oke, harus kontrol diri, harus menahan diri. Karena saya sudah siap sungguh-sungguh. I put my bag di table untuk kami berangkat. Tapi saya lupa, memang saya belum jadi Tuhan. Saya lupa, dan saya lengan kangkung ke kendaraan. Kami tiba di sini, kami cari mana tuh bag yang ada laptop saya, di situ materi saya. Oke, kemudian kita kembalilah. Tapi sebenarnya daripada saya driving lagi, kita pesan Grab lah. Lama sekali datang. Lama, tapi ambil taksi lah, pergi. Saya bilang ini tidak menuntut waktu nih. Oke, kembali. Pulang, bukan kosong, pulang dengan kesiapan. Bapak Ibu, next ya. Lalu, akibatnya, lihat, ideal, faktual, akibatnya apa? Kenapa? Karena mengabaikan yang ideal, lebih berorientasi pada faktual, orientasinya kan begini. Orientasi dari orang yang ideal dalam Tuhan, yaitu menyenangkan, berkenan pada Tuhan. Orientasi orang yang faktual, yang membangun hidupnya, pelayanannya, keluarganya, dia pasir, yaitu orientasinya berkat Tuhan. Karena memang mindsetnya anak kampungan. Anak yang salah anak salah asuh, anak salah didik. Maka orientasinya blessing, include blesser. Nah, akibatnya maka terjadi gap yang muncul, murid-murid mengundurkan diri. Yohanes pasal 6. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, orang berbondong-bondong datang. Karena takjub dengan 5.000, memberi makan 5.000 orang. Orang kenyang semua dan puas. Kemudian pada ayat selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, siapa yang mau terima roti dari sorga, dia harus makan tubuhku dan minum darahku. Masya Allah, keras sekali dalam ayat yang ke Yohanes pasal 6 ayat 20, ayat 60 dan ayat 66. Yaitu murid-murid mengundurkan diri karena tidak mampu melihat realitas. Kenapa? Karena faktualnya mereka membangun iman, membangun ibadah, membangun pengabdian di atas pasir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kemudian mereka disebut oleh penulis kitab Ibrani anak-anak gampangan. Kenapa? Karena mentalnya misunderstanding mengenai status sonship, keanakan, children. Anaknya dipahami salah dan melupakan dia hamba. Banyak orang Kristen cenderung ingat statusnya, saya adalah anak-anak Tuhan. Lupa. Padahal sebenarnya anak-anak Tuhan hanya berkaitan dengan keselamatan. Setelah selamat, hal yang penting, saya adalah pelayan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Di sini mengapa banyak orang Kristen bertahun-tahun, 20 tahun jadi Kristen, nggak ada kemajuan. Karena mindsetnya anak-anak. Aku anak raja, engkau anak kolong, aku anak. Semua mindsetnya memang salah. Bukan salah Alkitab, salah pengertian. Karena menekankan hanya pada keselamatan. Saya adalah anak Allah. Dan sudah puas dan berhenti di situ. Tapi jangan lupa, semestinya kita menjadi juga Allah Tuhan. Yaitu kita menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Kristus yang adalah murid Kristus juga. Bapak Ibu,
akhirnya menyangkal Kristus. Kita lihat yang warna merah ya, menyangkal diri. Ya, itu namanya murid Tuhan, pengikut Kristus, menyangkal diri. Lalu yang kedua, karena dia membangun di atas pasir, yang dia sangkal bukan dirinya. Salib Kristus dia sangkal, salib dia tolak, maka jual dan akhirnya dia menyangkal Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, saya mengajak kita memperhatikan bahwa dunia dan gereja sedang mengalami krisis pengikut Kristus. Saya mencatat demikian. Banyak orang Kristen, sedikit pengikut Kristus. Banyak anggota gereja, sedikit pengikut Kristus. Banyak pendeta, sedikit pengikut Kristus. Sebenarnya pengikut Kristus pastinya pendeta. Tapi pendeta belum tentu pengikut Kristus. Orang Kristen semestinya pengikut Kristus, pasti Kristen. Tapi Kristen belum tentu pengikut Kristus. Banyak penyembah, worshiper, tapi bukan pengikut Kristus. Jadi memang dunia ini sedang resesi, kehilangan pengikut Kristus. Bahkan gereja-gereja pun sukar menemukan pengikut Kristus kecuali di gereja ini. Bapak kalau saya nak ngomong begini, saya nggak akan diundang lagi. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan next lagi. Dua cara pandang antara yang tadi, perkembangannya tadi, dua cara pandang, ini dua worldview. Dua cara memandang, bukan dua cara berpikir saja. Lebih daripada dua cara berpikir, melainkan dua cara pandang yang saya sebut worldview. Satu, cara pikir dia, I am the servant of the Lord, saya hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Yang satu, enggak, saya anak Tuhan. Jadikan aku, bukan jadikan aku anak Tuhan. Jadi mindsetnya perlu diset ulang supaya tidak main-main. Nah, hamba Tuhan maka dia berkata, aku bagi Tuhan. Tetapi yang satu, Tuhan bagi aku. Kebaikannya bagiku. Semuanya bagiku. Tuhan baik sekali engkau. Bagiku. Yang satu dia berkata, aku bagi Tuhan. Ini settingnya setelah orang selamat. Sebelum keselamatan tidak ada berpikir demikian. Yang kedua, aku bagi gereja. Inilah hamba Tuhan berkata, aku bagi gereja. Yang satu, gereja bagi aku. Ini perusak gereja. Yang enggak perusak gereja, enggak pindah sana, lompat sini, kritik sana, kritik sini. Semuanya. Kenapa? Karena gereja bagiku. Gereja bagiku. Coba bandingkan lagi. Aku ikut Tuhan. Nah ini yang Pak Joseph kemukakan dalam temanya. Tuhan ikut aku. Ya, Tuhan ikut aku. Maka yang pertama lagi, jadilah kehendakmu. Yang pertama, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Enggak salah firman, tapi salah paham. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka semua akan diberikan padamu. Ini salah paham. Ya, yang satu, jadilah kehendakmu. Dan ini menggambarkan kedewasaan. Yang pertama, yang kedua, menggambarkan kekanak-kanakan. Ya, bahkan mungkin bukan orang percaya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya membaca satu buku. Buku ini ditulis oleh bukan teman. Waktu di Filipina, saya dapat buku ini. Cat and Dog Prayer, ditulis oleh dua orang. Begini, ada percakapan, ini joke, tapi punya pengertian. Ada percakapan antara kucing dan anjing. Si kucing berkata demikian, Jing, you pet me, you feed me, you shelter me, you love me. So, kesimpulannya apa? I must be God. I must be your God because you melayani gue. So I must be God. Tapi si anjing ini pasti orang Manado, anjing Manado ding. You pet me, kau memelihara aku, kau memberi makanku, kau melindungiku, kau mengasihiku. Ya engkau pasti menjadi Allahku. Cara pandang berbeda. Ini masalah follow whom. Who follow whom. Cara pandangnya berbeda. Sekarang di mana kita? Apakah kita kucing atau anjing? Orang Melayu bilang dua-dua enak. Dua-dua enak. Baik kucing maupun anjing. Bukan. Cara pikir yang digambarkan serupa anjing atau serupa kucing. Dan saya akan Alkitab mengajarkan tentang serupa anjing. Yes Lord, you pet me. Ya, anggap saja saya ini peliharaannya Tuhan. Hewan peliharaan Tuhan. Saya senang kok udah bersyukur jadi manusia.
saya pun siap disebut hewan peliharaan Tuhan. You pet me, Lord, and then you feed me, and you shelter me, and you love me. So of course you are my God. Because you are subject, I'm the object. So you are God. Nah, yang ini lain. Yang ini kucing. Apalagi nonton Garfield atau film apa itu. Bayangan kita seperti apa ya. You feed me, engkau memelihara aku, engkau memberi makan padaku, aku Kerawang Bekasi bawa pena, shelter, you mengasihi aku. Yes, of course, I'm the servant, I'm the Lord. You are my servant, you might bow down, kau tunduk padaku. Ini cara pandang. Memang saya sarkastik menyampaikan, tapi sebenarnya kalau saya sampaikan secara soft, mungkin itu lebih menggigit. Ya. Ini, nah selanjutnya, saya mau menyampaikan, masih ada kaitan ini, saya memikirkan dua tokoh gereja namanya Agustin dan Pelagius. Dua tokoh ini merepresentatifkan antara anjing dan kucing. Si Agustinus berkata demikian, Tuhan, engkau menciptakan aku, engkau memelihara aku, engkau melindungi aku, engkau mengasihi aku, engkau mati bagiku. Ya, cocoklah, engkau adalah Tuhanku. Ya, tapi si Pelagius, ini betul loh, ini orang-orangnya begitu. Bahasanya bahasa saya. Tetapi cara pikirnya mereka. Engkau menciptakan aku, you created me, you care of me, care about me, you shelter me, you love me, you die for me, I am the children of God. Cara beda ya. Apa salah? Enggak salah semua, enggak salah. Hanya penekanan menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat memuji Tuhan dan menyedihkan. Penekanan, saya anak-anak Tuhan. I am the children of God. Ya, because everything you provide for me, you send me, you give me, you answer my prayer, you are with me, you accompany me wherever I go. So, I am the children of God. Orientasinya pada diri sendiri, egois betul. Kalau orang percaya masih egois ini, memang kucing. Saya nggak meneruskan dengan anjing, nggak enak juga anjing. Karena setiap Desember penderitaan anjing tinggi. Oke, lanjut ya. Sekarang, who follow whom? The servant, next. Pelayan, hamba, ya, hamba itu dan domba itu follow the master yang adalah shepherd. Atau master yang adalah shepherd follow the servant yang atau sheep atau kawanan domba. Itulah yang ada di flyer. Nah sekarang kita mau menjawabnya. Namun sebelumnya ada jawaban presuposisional. Apa ya bahasa Indonesianya? Nggak ngerti, saya cari bahasa Indonesia. Jawaban yang mendahului sesuatu, pernyataan menjawab. Wah apa itu? Udahlah pokoknya itu ajalah. Belum ditemukan di Indonesia bahasa itu. Atau bukan juga pre-understanding, bukan. Jawaban pra-understanding, enggak juga. Bukan juga, lebih dari itu. Lupakanlah. Gembala, saya mau menjelaskan. Gembala tidak pernah menuruti kehendak manusia. Enggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mengikuti kehendak kita. Tuhan tidak mungkin mengikuti Stefri. Ya, Tuhan karena dia adalah kekal, enggak berubah-ubah pelin-pelan. Dan kehendaknya tidak berubah, segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Maka sebenarnya seolah-olah Tuhan mengikuti domba. Seolah-olah. Ya, kelihatannya Tuhan kok mengikuti kemauan saya ya. Tuhan kok mengikuti kemauan dia ya. Apa saya yang dia minta kok jadi ya? Belum tentu. Belum tentu. Boleh tentunya jadi setan. Boleh jadi. Tapi belum tentu. Belum tentu. Orang ateis pun banyak jawaban-jawaban. Orang-orang ateis kan juga mereka hidup semua berhasil. Apa yang mereka harapkan kerjakan, oke. Kok sama dengan orang percaya? Maka belum tentu. Nah, memang saya ada solusi. Memang Tuhan mengerti kita. Tuhan mengerti kita. Termasuk saya pemikiran saya waktu di taksi tadi, Tuhan mengerti saya. Saya orang yang cukup mempertahankan idealisme khotbah. Dan sekarang rusak. Karena yang saya siapkan semuanya hilang. Hilang, gak terbawa. Bodoh. Gak terbawa. Tapi saya memikirkan, inilah khotbah saya untuk saya pertama kali.
Kenapa? Pertama, menyangkal diri. Jangan tampilkan kesiapanmu supaya engkau dipuji. Satu. Yang kedua, saya menangkap pesan dari Tuhan. Pikul salib. Jangan hanya enak-enak kamu khotbah. Agak susah sedikit. Pikul salib. Lagi pula. Ini terlalu mulia juga bagi saya. Orang kampung bisa di sini. Nah, apa Bu? Nah begini. Sekali lagi, memang Tuhan mengerti kita. Apa adanya. Apalagi mengerti orang percaya. Namun ia tidak pernah mengikuti, apalagi mentaati kita. Ya, tidak mungkin. Kecuali ia mengizinkan atau membiarkan mereka yang memang hidup dalam dosa. Ya, kenapa? Kenapa dia seperti itu? Ya, Tuhan bukan lepas tangan ya. Sudah, Tuhan nggak ada. Tuhan lepas tangan, angkat tangan. Emang mamamu, bapakmu, kamu bandel sampai dia tuh angkat tangan. Itu orang tua kita. Tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan, menyerah. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan akal, karena dia tidak melampaui akal. Namun memang orang-orang seperti ini dibiarkan untuk kebinasaan. Wah, ngeri ya. Bacalah kitab Roma, baca kitab Efesus. Ya, kalau begitu semua nggak ada neraka dong. Nah, selanjutnya. Yang berdasarkan Lukas, ini belum setengah ini. Karena saya diprotes oleh Pak Gembala. Khotbahnya pendek-pendek, singkat-singkat. Agak panjang itu, kami biasa panjang. Oke, saya nggak panjang, lama. Kalau panjang itu, saya akan lama. Ini baru pendahuluan. Dan sekarang baru memberitahukan apa yang kita makan. Ada 5 menu. Yang pertama, latar belakang, ajakan, ikutlah aku. Itu pada Injil. Dan yang kedua, dasar dan model mengikut Kristus, ayat 22. Kemudian pengertian, apa pengertian mengikut Kristus, ayat 23. Lalu esensi mengikut Kristus, ayat 24-25. Dan yang terakhir, reward atau upah mengikut Kristus, ayat 26. Ini ekspositori atau eksposisi. Kita mulai yang pertama. Latar belakang, ajakan, ikutlah aku. Kata ikutlah aku adalah kata yang cukup menonjol dalam kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes. Ikutlah aku. Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku. Kepada murid-murid, kepada calon murid yang kemudian menjadi murid, ikutlah aku. Berkali-kali ikutlah aku. Saya sudah mendaftarkan sejumlah referensi ayat Matius 4 ayat yang keberapa itu. Dan juga pasal 8 ayat 22 dan seterusnya. Dan juga dengan paralel Markus, Lukas, Yohanes. Ikutlah aku. Dan saya menekankan ini. Kata ikutlah aku adalah 2 kata yang sederhana. Ikutlah aku. Sederhana. Namun mengubah dunia melalui mengubah orang-orang yang mengalami pertobatan. Ikutlah aku adalah panggilan pertobatan. Ikutlah aku. Ikutlah, follow me. Follow me, ikutlah aku. 2 kata yang sangat sederhana. Tapi tidak gampang. Karena mengikuti bukan sekali pada turning point itu juga. Sepanjang hidup ikutlah aku. Yaitu continuous tense. Ikutlah aku setiap hari. Terus menerus. Bukan ikut aku pada masa saya penatua. Menjadi majelis. Jadi pendeta. Ikut Tuhan. Tidak. Sepanjang masa ikutlah aku. Dan ini merupakan ikutlah aku adalah 2 kata yang memang menekankan inti daripada kekristenan. Inti saya ikut Tuhan, bukan pendeta. Pendeta itu berkaitan dengan ecclesiastical official, jabatan kegerejaan yang berkaitan dengan tugas. Tetapi yang menghakiki dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, kita adalah pengikut Kristus. Itu yang utama. Bapak Ibu sudah berkurang, sudah merosot. Kata-kata mengikut Kristus itu sudah berkurang. Atau sudah jarang terdengar ungkapan mengikut Kristus. Mengikut Kristus diganti dengan hamba Tuhan, anggota jemaat A, B, C. Dan kata mengikut Kristus sudah mengalami resesi. Dan Bapak Ibu tahu, bencana bagi dunia kalau para pengikut Kristus di dunia ini berkurang. Karena Tuhan bekerja, mohon maaf, secara purposif itu melalui para pengikutnya. Seperti para rasul. Murid yang kemudian rasul, Paulus, pengikut Kristus, dan impact-nya untuk dunia sangat besar. Kalau bukan pengikut Kristus, maka saya mengatakan, you are not Christian.
Ya, karena kita pengikut Kristus, saya pendeta. Nggak bisa dibalik. Karena saya pengikut Kristus, maka saya majelis. Karena saya pengikut Kristus, maka saya melayani Tuhan. Jangan dibalik. Pengikut Kristus adalah jati diri kekristenan. Itu inti. Ikutlah aku. Saya katakan sangat sederhana. Tetapi saya mau mengatakan demikian, bahwa tidak mudah orang mengatakan saya sudah ikut Tuhan. Sudah ikut Tuhan. Ikut apanya? Cara pikir Tuhan sudah ikut belum? Sudah ikut dengan cara kerja Tuhan. Sudah ikut. Tidak mudah. Tamat doktor pun belum tentu. Tentu belum juga. Ikut. Tidak mudah karena ini mengikut. Nanti saya jelaskan setelah ini. Yang kedua. Next. Berdasarkan ini. Tadi kan membahas mengenai kata ikutlah aku. Lalu kita mengikut Kristus. Dasarnya apa? Dalam ayat yang ke-22. Kita baca saja. Mengawali ayat 23, yaitu kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu dalam ayat 23. Diawali dengan ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, dan dibunuh, dan dibangkitkan. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tolong perhatikan. Sebelum Tuhan menyampaikan ini, mengikut salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dia awali, anak manusia, aku iki loh. Jadi dia tidak hanya bicara, yuk nyangkal diri, pikul salib. Tapi dia sendiri, aku anak manusia, ya, menanggung banyak penderitaan. So dia mempunyai kepantasan bicara, pikul salib, menyangkal diri. Aku anak manusia, banyak penderitaan. Coba saya sengaja highlight, banyak penderitaan. Ya, kata ini mengungkapkan tidak mampu ditanggung oleh siapapun. Dan itu digambarkan ditolak dan dibunuh. Ditolak dan dibunuh. Itu banyak penderitaan. Sejak dia lahir di kandang Bethlehem, dunia sudah tolak dia. Ya. Dan seterusnya perjalanan Via Dolorosa sampai ke salib, penolakan manusia. Penolakan manusia, dan dia adalah manusia yang tertolak. Supaya kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi mengasihi Tuhan. Nah, ini semua dasarnya penderitaan Kristus menjadi dasar, yaitu kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Dasarnya apa? Kristus. Dasarnya, dan itu model. Penderitaan Kristus menjadi model kita menderita. Kita tidak menderita menurut kata dunia atau anggapan-anggapan orang, tapi harus mengikuti model suffering of Christ. Christ suffering. Ajakan mengikut Kristus sangat berat memang, dan menanggung banyak penderitaan. Yang menarik, tidak seperti pada masa kini. Para pengkhotbah mengajak jemaat merayu, Allah percaya Tuhan, hidupmu diberkati. Ini melawan dengan Tuhan. Kalau kamu nyangkal diri, pikul salib, aku iki loh, sudah menderita dan banyak penderitaan. Coba pokok pemberitaan masa kini, itu penyelewengan dari khotbah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan pada murid-muridnya, anak manusia menanggung banyak penderitaan. Kamu pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Ini satu khotbah yang sangat-sangat berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang saya mengatakan banyak orang menipu jemaat dengan janji-janji gombal. If you believe, you will be. Engkau akan menjadi. If you believe, you will be successful. If you believe, dan terlalu banyak janji. Saya tidak anti begitu. Persennya 10% lah. Yang 80%, if you believe, you die. Itulah yang normal. If you believe, you walk in the suffering, in the valley. Itu sebenarnya. Nah itulah Tuhan Yesus. Enggak berbohong. Tetapi, nanti saya jelaskan. Tetapi, ada penjelasan yang saya tekankan pada bagian kesimpulan. Namun sebelum kita melangkah pada poin yang ketiga. Ya, yang ketiga, pengertian. Baru pengertian mengikut Kristus. Itu tertuang dalam ayat 23.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu sekalian, kata mengikut Kristus, ya, itu sama dengan paralel atau sinonim dengan istilah menyangkal diri. Sangkal diri kita. Apa saja yang membuat kita sukar mengikuti Yesus. Sangkal itu. Khususnya diri kita. Apa saja yang membuat handicap, membuat hambatan kita ikut Tuhan. Dan ini pun saya melihat diri saya sendiri. Saya sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun. Dan saya melihat apa saya yang perlu, yang menghambat saya ikut Tuhan. Malas, ya, apa arogansi, enggak humble, apakah itu yang membuat saya tidak maksimal mengikut sebagai pengikut follower, sebagai pengikut Kristus? Kenapa? Karena terlalu banyak yang saya tidak sangkal, yang kontradiksi dengan follow Christ. Itu yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Dalam sejumlah komentar saya menyimpulkan ada satu frase yang sering disampaikan, selfish ambition, yaitu ambisi egoisme, ambisi diri. Sangkal itu pikul salib, termasuk saya tadi. Ya, saya memperjuangkan persiapan dengan maksimal dan Tuhan izinkan oleh karena kebodohanku dan kelupaanku, keteledoranku, saya harus menanggung. Susah sekali, nggak bebas saya, lagi mikir tuh. Karena ini apa ini? Ya, tetapi inilah Tuhan sedang memproses saya juga. Dan mengikut Tuhan itu memikul salib setiap hari, nggak pernah berhenti. Terus setiap hari diproses Tuhan. Ini proses yang panjang, setiap hari pikul salib. Dan mengikut Kristus adalah melihat Kristus sebagai model. Saya membaca satu buku namanya, buku yang ditulis oleh John R.W. Stott. Judul buku Radical Disciples, murid yang radikal. Ya, lalu kata mengikut Kristus menurut John R.W. Stott sama dengan menjadi serupa Kristus dalam segala hal. Wah, icon. Menjadi serupa Kristus dalam segala hal. Saya mensummarikan begini. Mengikut Kristus, menjadi serupa Kristus, menjadi serupa Kristus dalam inkarnasinya, yaitu merendahkan diri. Menjadi serupa dalam pelayanan Kristus. Apakah pelayanan kita sama dengan pelayanan Kristus? Menjadi serupa dengan kasih Kristus. Apakah kasih kita serupa dengan kasih Kristus? Ketabahan Kristus, apakah kita sudah hidup tabah seperti ketabahan Kristus, ketahanan Kristus? Dan apakah kita sudah menjadi serupa dengan misi Kristus, dengan penginjilan gaya Kristus? Ini berat sekali, tetapi sebenarnya ringan. Kenapa? Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Saya terus terang kalau menjadi pendeta berat. Kenapa? Terlalu banyak aturan. Ya, terlalu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyaklah susah. Apalagi budaya Indonesia kan, matanya ada 20 dan mulutnya 60. Melihat pendeta dengan mulut 60, mata 20. Kesimpulannya, jelek kali kau. Ya. Tetapi bagi saya, bukan saya. Saya bukan menghibur diri saya sendiri. Tapi ini memang kekuatan kami, hamba Tuhan kita semua. Yaitu, bukan kita. Karena kekristenan bukan prestasi. Menjadi hamba Tuhan bukan prestasi. Semuanya ditopang oleh Tuhan. Dia menjadikan diri kita serupa dengan dia. Bukan kita yang menyerupakan diri dengan dia. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin kan anjing menyerupai Tuhan. Tapi Tuhan bisa menyerupai anjing. Boleh pikir? Pernah lihat perlombaan anjing? Tuhan dan anjing mirip. Saya mau tanya, yang mirip siapa? Yang memiripkan diri siapa? Anjing mirip tuannya atau Tuhan mirip anjing? Tuhan yang membuat mirip. Oke, tata rambutnya anjing begini, bulldog begini, datang seorang bulldog dia. Jadi menyerupakan diri. Karena itu impossible. Kita impossible serupa Tuhan. Tapi Tuhan yang membuat kita serupa dirinya. Ini yang membuat kelegaan sebagai hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, today ya kejahatan, saya katakan kejahatan pelayan Tuhan mengubah arti. Tekanannya begini, bukan mengikut Tuhan,
Tapi Tuhan mengikuti kita, menjawab doa kita. Minta apa saja, ini dangkal sekali. Saya tidak paham bagaimana kalau jemaat Tuhan dibodohi bertahun-tahun oleh pendeta yang agak bodoh. Ya dia bukan bodoh, agak bodoh. Sebab kalau dia bodoh, dia bisa mungkin membodohi. Cuma agak bodoh. Kenapa? Apa artinya? Saya tidak meremehkan. Apa artinya? Tidak mengerti firman. Lalu memutarbalikkan firman. Untuk apa? Untuk satu agenda, untuk satu kepentingan. Dan ini pendangkalan umat, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bagi saya kejahatan terbesar, yaitu hamba Tuhan menyampaikan yang bukan Tuhan mau. Itu kejahatan lebih jahat dari Hitler. Lebih jahat dari penjahat. Kenapa? Menipu atas nama Allah. Masya Allah. Menipu dan membawa jemaat hancur dengan perlahan-lahan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita perhatikan poin berikut. Esensi mengikut Kristus. Dalam ayat 24 dan 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, because of me, wah menarik sekali. Because of me, ia akan menyelamatkannya. Lalu ayat selanjutnya, ayat 25, apa gunanya sih seorang memperoleh seluruh dunia? Bapak Ibu punya Alkitab beda ya. Kalau saya, apa gunanya sih memperoleh seluruh dunia? Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ada dua poin yang saya ingin tekankan dari teks ini dan dari topik ini. Esensi mengikut Tuhan. Yang pertama, mengikut Kristus itu sama dengan mengalami keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya satu poin selesai. Tapi keselamatan sifatnya continuous. Terus menerus kita mengalami arti keselamatan. Maka begini, apapun yang kita, apa yang lebih besar dari keselamatan? Apa yang lebih besar dari keselamatan? Kesehatan? Kebahagiaan? Enggak, itu cuma di bawah. Di bawah bingkai keselamatan semua tersedia yang kita perlukan. Tapi orang yang belum mengalami keselamatan, mereka hanya memiliki serpihan-serpihan keselamatan dan tidak mengalami keselamatan. Maka di sini mengikut Kristus itu terus menerus dan mengalami keselamatan secara terus menerus. Itulah artinya esensi daripada mengikut Kristus. Bahaya besar kecenderungan banyak penulis juga menyampaikan demikian. Biasanya setelah orang bertobat ikut Tuhan, awal-awal semangatnya luar biasa. Tapi karena tidak dimuridkan, ini kejahatan gereja. Tidak memuridkan orang-orang yang percaya. Tidak dimuridkan, maka dia bisa akan berubah, hilang. Kemudian apa? Mindsetnya kanak-kanak terus. Aku anak Allah, aku anak raja. Nggak mikir lagi, saya ini hamba. Saya dipanggil untuk menjadi alatnya. Jadi mindsetnya ini perlu melalui pemuridan. Esensi mengikut Kristus, yaitu mengalami keselamatan from the beginning until the end of your life. Ya, terus menerus. Dan di sanalah kita menikmati keselamatan. Saya sekarang sedang khotbah. Sedang menikmati keselamatan saya. Jangan hanya berpikir keselamatan nanti di sebelah langit biru, di sana nanti. Ya, tapi now we are enjoy his salvation. Until the end, baru penyempurnaannya nanti. Kan ada fulfillment and ada consummation. Fulfillment kita menikmati keselamatan. Dan kita penyempurnaannya when he come again. Itulah esensinya. Nah, yang kedua, Kristus adalah alasan apapun. Coba kalimatnya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, because of me, karena aku kehilangan nyawanya karena aku, ini mengungkapkan esensi mengikut Kristus. Bahwa ya gini, kematian kita enggak begitu, Tuhan keren kau ya, Tuhan bilang, terima kasih engkau mati bagiku. Enggak, Tuhan enggak tertarik itu. Jangan salah paham, enggak ada jasa di mata dia. Yang aku sudah begini Tuhan, aku berdoa dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, mengusir mertua dalam namamu. Apa yang terjadi? Memang itu sudah bagus, sudah nilai plus kita. Wow, Stefri, hebat, jempol. Tuhan bilang, enggak ada semua yang bernilai. Di mata Tuhan, semuanya nothing.
You want to be something, sinting. Iya, itu seperti itu. Nah, jadi esensinya saya juga begini. Oke, segala sesuatu karena Kristus. Karena Kristus. Inilah namanya esensi mengikut Kristus. Saya menikah dengan dia karena Kristus, bukan karena mertuanya. Karena Kristus. Ya, saya menikah, saya bergereja di sini karena Kristus. Apapun because of Christ. That's the core of Christianity. Itulah esensi follow Christ. Kita harus akhiri. Yang kelima. Yang kelima, reward. Sudah 2 jam. Nggak terasa loh, 2 jam. Saya yang terasa. Oke. Yang kelima, reward. Upah mengikut Kristus. Itu adalah ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, ini menyangkut parousia, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Wow, ini satu kemuliaan yang tiada bandingnya. Pada waktu Tuhan datang, ya, datang pada siapa? Datang kepada pengikutnya. Sorry to say, kedatangan Kristus yang kedua kali nanti hanya untuk datang kepada para pengikutnya. Yang lain, sorry, alamat berbeda. Ya. Ini namanya Maranatha. Yang lain marah-marah. Kenapa? Tuhan datang bukan untuk mereka. Loh, kok saya? Tuhan. Ya, Tuhan tidak peduli. Karena you bukan pengikut Kristus. Tuhan datang kepada umatnya. Kepada pengikut Kristus. Dan inilah reward mereka yang mengakui Kristus. Kalau dalam Lukas 12 ayat 9, memang dalam Lukas 9 tadi ayat 26 tidak ada pengakuan. Siapa yang tidak malu mengakui aku juga tidak malu dan sebagainya. Nah, ini pengakuan. Ini berkenaan dengan kita yang ambil bagian dalam tugas pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah tugas penting utama mendasar dari pengikut Kristus. Tugas di luar itu kita boleh mengerjakan yang lain demi semuanya demi. Saya menjadi dosen demi pemberitaan Injil. Saya mengerjakan apa saja, apapun demi Kristus kan tadi, for the sake of Christ and demi Injil. Mari bergereja demi Injil. Apapun perjuangan KPOI demi Injil. Bukan demi Injil. Injil itulah, bagi saya Injil itu jantung gereja. Maka itulah demi jantung kita. Kalau tidak jantung, serangan jantung habis. Maka reward mengikut Kristus berorientasi, kalau kita perhatikan, pada masa depan reward. Bukan pada masa kini. Ini satu juga evaluasi untuk saya, untuk kita. Bagaimana kita melihat segala jeripaya kita dalam Tuhan untuk reward not today, tapi tomorrow. Tomorrow. Reward kita itu pada masa akan. Sebab kalau rewardnya masa kini materialistik. Ya, kerja, nanti Tuhan berkati pekerjaan kita. Mari kita ke gereja lah. Nanti bisnismu lancar. Ini Nyai Roro Kidul. Bukan Tuhan. Karena kok matematika ekonomi banget gitu. Dengan Tuhan kok ekonomis. Dan Tuhan ekonomis banget ya. Enggak. Tuhan bicara, Tuhan tahu diri juga kok. Tuhan tahu pelihara kita. Tapi bukan hanya sejauh itu, ada yang lebih lagi. Kenapa kita hanya berhenti pada kekinian? Harus sampai keakaran. Dan di sanalah keakarannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita memperhatikan. Perhatian upah itu sifatnya futuristik. Ya, bukan juga kita seperti orang yang di seberang langit biru biar kita susah, miskin, sudahlah kita yang penting masuk surga. Salah itu juga. Ya, itu bukan seperti itu. Ya, pengharapan eskatologi yang keliru. Melainkan kita fokus, we do now whatever He allow us to do. Tetapi pandangan kita melebihi penghasilan kita today. Yes, of course kita ada penerimaan, tapi jangan hanya tertuju pada kurang dong. Komplain terus. Kenapa? Today. Semuanya reward today. Tapi orang yang melihat jauh ke depan, never complain. Why? Dia melihat langit biru. Terakhir,
Ya, terus penutup. Ada 3 poin. Yang pertama, menjadi pengikut Kristus suatu kehormatan. Tetapi ini sudah mulai tergerus. Sebutan pengikut Kristus pada masa kini hampir tak terdengar lagi. Yang ada, kamu anggota gereja apa? Saya anggota gereja dari sorga. Anggota Petrus. Kamu? Yerusalem baru. Kamu? Orang itu semua nggak salah. Itu hanya referensi. Itu oke lah. Nggak salah. Tapi mari kita lihat identitas kita sesungguhnya. Kita adalah pengikut Kristus. Ya, mau kita ketua sinode, kita pendeta, atau kita apa saja, kita ini semua sama, pengikut Kristus. Maka tidak ada diskriminasi, karena semuanya sama, pengikut Kristus. Dan ini suatu kehormatan, ikutlah aku. Tatkala Tuhan berkata, ikutlah aku. Siapa saya yang diajak Tuhan? Ya, siapa saya yang diajak Tuhan? Steph, saya, boy, Steffrey, ikutlah aku. Mari kita hayati kalimat ini. Follow me. Yang ngomong ini pemilik, pencipta, penguasa dulu dan selama-lamanya, Alfa Omega. Steffrey, ikutlah aku. Hanya orang bodoh dan buta yang menolak ini. Memang bodoh. Karena yang mengajak dia ini lebih daripada apapun. Follow me. Follow me. Satu kehormatan. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus satu perubahan total dan totalitas. Kenapa? Bukan ikut aku, selesai. Terus menikmati keselamatan sebagai pengikut Kristus selama-lamanya. Setiap hari menyangkal diri, setiap hari follow Christ, setiap hari pikul salib. Ini satu totalitas. Saya tanya pada diri saya sendiri, apakah saya suatu totalitas? Mungkin belum. Menjadi hamba Tuhan sekitar 30-an tahun. Sudahkah saya totalitas? Mungkin up and down. Ya, mari jujur. Tapi di sini sekali lagi ada satu gospel untuk kita, kabar baik. Bukan saya yang menjadikan diriku serupa dia. Dia sendiri yang memproses kita menjadikan kita serupa dia. Luculah, Tuhan, aku mau menjadi serupa engkau. Lu siapa? Ya, lu siapa yang coba-coba menjadi serupa aku? Hanya aku yang mengubah kamu menjadi serupa aku. Ini cara pikir. Kalau kita stres sekali jadi pelayan Tuhan. Kenapa? Kita berusaha untuk akhirnya drama, kamuflase, di mimbar suci, di meja makan susah, di mimbar kan di tempat tidur kotor, di mimbar suci. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjadi. Kita berusaha untuk menjadi. Dan itu agama-agama lain. Perjuangan supaya selamat. Insya Allah selamat. Tapi ini, karena sudah selamat, maka dia sendiri meneruskan karya keselamatan itu mengubah kita tiap-tiap hari. Yang terakhir, menjadi pengikut Kristus suatu penderitaan. Akhir yang tidak enak, tapi normal. Daripada enak, tidak normal. Mau yang mana? Normal atau non normal? Ini normal. Ya, mengikut aku, pikul salib. Ya, ini penderitaan, suatu penderitaan. Memang betul-betul pengikut Kristus itu bukanlah enak-enak begitu ya. Tapi satu penderitaan. Tetapi kalau kita baca dalam ayat yang ke-24, 25, 26, penderitaan itu adalah tidak kehilangan nyawa. Kalau engkau mencari nyawa, kau kehilangan nyawa. Ini terkait kita menderita, tetapi karena dalam keselamatan. Menderita dalam keselamatan itu luar biasa. Ya, sudah menderita di luar keselamatan, apa jadinya ini? Ya, ini fatal sekali, hancur, destruction. Ya, kita ini menjadi pengikut Kristus adalah suatu penderitaan, dan ini yang kita harus ingat. Penderitaan dalam setting keselamatan, bukan supaya selamat, sudah selamat, tapi diizinkan menikmati indahnya penderitaan, indahnya keselamatan di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita baru saja dengar, simak, pikirkan kembali, ini menjadi salah satu pemikiran yang
membuat kita makin melangkah lebih jauh lagi, melihat sebagai pengikut Kristus. Kata kunci. Tuhan tolonglah kami. Amin.